Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di sini al-mu'allif Imam Taqiyuddin Al-Hisni menyebutkan wala talzamu, dan hibah itu tidak menjadi wajib illa bil qabdi, kecuali kalau sudah diterima. Wa idza qabadahal mauhubu lahu, ketika orang yang diberi hibah itu sudah menerima, lam yakun lil wahibi, maka orang yang memberi itu tidak boleh ayarji'a fiha, untuk rujuk atau meminta kembali, illa ayyakuna walidan, kecuali yang memberi itu orang tua dari orang yang diberi. Oke, saya akan lanjutkan. La talzamu al-hibatu, hibah itu tidak menjadi lazim, tidak menjadi harus dilaksanakan. Wala tumallaku, dan tidak menjadi milik kepada orang yang diberi, illa bil qabdi, kecuali kalau sudah diterima, sudah dipegang sebenarnya. Meskipun megang ini enggak harus bendanya, tapi hukumnya. Li'anna as-siddiqa, karena sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nahala Aisyah radhiyallahu anha, memberi kepada Aisyah itu juzada isyrina wasaqan, yaitu sekitar 20 wasak. 20 wasak itu ukuran korma di zaman itu. Falam mamarido, ketika Abu Bakar sakit, qala, beliau berkata, waditu annaki hustihi aqobatihi, saya sebenarnya senang, pengen kalau engkau sudah terima, sudah ambil apa yang mau saya berikan. Jadi Abu Bakar itu ingin memberikan sejumlah harta, yaitu 20 wasak dari korma yang akan didapatkan, tapi sayangnya belum diterima oleh Aisyah. Kemudian wa innama huwal yauma, karena kamu nggak ambil-ambil dan kamu belum mengambilnya, dan sekarang saya sudah sakit, maka hari ini malul warisi, maka akan menjadi harta waris. Falau tawaqqafal milku, kalau saja kepemilikan dari hibah itu alal qabdi lama qala innahu milkul waris, maka dia tidak mengatakan milik waris. Maksudnya Abu Bakar ingin memberi kepada Aisyah, tapi belum sempat diterima dan belum sempat diambil, Abu Bakar akan meninggal. Maka Abu Bakar bilang, kalau saya meninggal nanti kamu belum ambil, dia akan menjadi harta waris. Berarti dianggapnya hibah itu belum sah kalau belum diterima atau diserah terimakan. Wa qala Umar radhiyallahu anhu la tatimmu nihlatu, Umar berkata, tidak terjadi sempurna an-nihlah itu pemberian, hatta, sehingga selanjutnya hatta yahuzahu al-manhul lahu, hatta yahuzahu al-manhul, sehingga harta yang diberi itu diambil oleh orang yang diberi. Wa rawa misla dzalika an Utsman wa ruwiya dzalik mislu dzalika an Utsman, dan juga seperti itu diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, kemudian wa Ibnu Abbas, wa Anas, wa Aisyah radhiyallahu anhum ajmain. Wala yu'rafu lahum mukhalif, dan tidak diketahui dari mereka yang berbeda. Maksudnya ini seperti menjadi isma sukuti dari para sahabat Nabi. Wali'annahu, karena akdu irfakin, sebenarnya hibah itu akad pemberian, yaktadil qabula, yang butuh terhadap qabul. Faftaqara ilal qabdi kal qardi, maka dia butuh kepada penerimaan. Maksudnya dia harus diterima kal qardi, sebagaimana hutang, wasairil hibati, dan sebagaimana hibah-hibah yang lainnya. Artinya hibah itu belum dianggap sah kalau belum diterima oleh orang yang bakal diberi. Hatta law arsala hadiyatan, kalau saja contohnya meskipun orang itu mengutus kepada orang lain untuk memberi hadiah, sumastarja'aha, kemudian diminta kembali hadiah itu, qabla antasila, sebelum hadiah itu sampai, au mata, atau meninggal dulu sampai kepada orang yang diberi, lam yamlik hal muhdi ilaihi, maka orang yang diberi itu tidak bisa memilih. Wala yustaratu fil qabdil fauru, tetapi menerima dari benda yang diberi itu tidak harus sesegera dia mendapatkan. Naam la yasihul qabdu illa biidnil wahib,
sah kecuali izin dari orang yang memberi. Annahu sababun naqlil milki, karena al-qabdu atau menerima mengambil itu menjadi sebab perpindahan hak milik. Fala yajuzu min ghairi ridhal malik, maka tidak boleh kecuali dengan ridho orang yang memiliki benda. Wabil qiyasi ala rohni, sebagaimana dikiaskan terhadap rohan atau pegadaian. Fama ta'adzina lahu fil qabdi faqabida kafa. Kalau yang memberi itu mengizinkan untuk diambil dan sama orang yang diberi itu sudah diambil, maka sudah cukup, harta itu berpindah hak milik. Sarraha bil Qadhi Husain, sebagaimana Al-Qadhi Husain juga menjelaskan dan lainnya. Wa qala al-Mawardi la budda min ikbadin minal wahib aw wakilihi wa laik fil idnu fi qaulin qadim. Ini ada Imam Al-Mawardi menyebutkan ya hanya cuma izin, tapi yang memberi itu orang yang memberikan sendiri, atau orang yang memberikan itu orang yang memberi sendiri atau wakilnya. Hanya izin itu tidak cukup, meskipun sebenarnya para ulama menyebutkan yang penting diizinkan untuk dikasih juga cukup. Wa fi qaul qadim dari Imam Syafi'i, innal milka, sesungguhnya kepemilikan fil mauhub, dari benda yang diberi itu yahsulu bin nafsil akdi, sudah hasil, sudah jadi dengan hanya akad saja. Wa in lam yaqa aqabdun, meskipun al-qabdu atau diterimanya itu belum terjadi. Wa fi qaulin salis, ini ada pendapat yang ketiga, innahu mauqufun, sesungguhnya benda yang diberikan kok belum diambil itu masih diberhentikan dulu, belum menjadi kepemilikan siapa-siapa. Fa'idha qabado, kalau yang diberi itu sudah mengambilnya, bana annahu milkuhu, maka itu benar-benar menjadi miliknya, min waqtil akdi, dari waktu akad. Waqad jazama ar-Rafi'i fi babil istibra' bima hasilul qaul asalis. Ini Imam ar-Rafi'i memilih pendapat yang ketiga. Oke. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dari apa yang dituliskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Husni, sebenarnya hibah itu belum dianggap sah kalau belum diterima oleh orang yang diberi. Artinya kalau orang baru ingin memberi itu sebenarnya belum hibah, baru niat ingin memberi. Tapi kalau sudah diterima, maka sudah menjadi hak milik dari orang yang diberi, dan kalau sudah menjadi hak milik tidak bisa diambil lagi kecuali pemberinya adalah orang tua kepada anaknya.